Bismillahirrahmanirrahim wa qala as-sawaba. Ayo ashabil kiram, ashabi fi da'wa fil jannah, sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, tajul madras, tamam? Oh, jadi ingat Taj Mahal. Jadi ingat Taj Mahal. Pokoknya kalau udah sampai kemari bau-bau India ya. Makanya pakainya pakai jas rapi kayak anak muda India ya. Nah, ini pakaiannya menyesuaikan permintaan. Oh, gitu enggak ya? Ya, tadi baru ngisi motivasi di sekolah Al-Fityan, sekolah Islam terpadu bersama para guru-guru. Baik, hari ini kita bicara tentang tema Muslim is the best ummah, bahwa Muslim itu adalah umat terbaik. Bahasa Quran disebut dengan khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi kalau ada orang Islam tidak menjadi the best, itu musibah itu. Yang salah bukan Islamnya. Yang salah bukan Islamnya. Kalau ada pejabat, kalau ada jenderal, kalau ada presiden, ada siapapun entitas sosial, dia Muslim, tapi tidak menjadi yang terbaik, itu menyalahi sunnah kenabian. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, Nabi yang terbaik. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, the best human in the world. Manusia terbaik di muka bumi. Jadi sunnah kenabian itu bukan hanya sunnah ubudiyah, hanya dalam bicara ibadah. Tapi sunnah sosial, kemanusiaan, Nabi Muhammad ditunjuk sebagai manusia terbaik di muka bumi dalam satu buku yang tertulis 42 tahun yang silam, tepatnya 1978, oleh seorang profesor barat yang agamanya tidak Islam, antropolog, ahli sejarah, Profesor Michael Hyatt dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad itu number one. Jadi sunnah Nabi itu harus jadi orang yang juara nomor 1 di bidangnya masing-masing. Jadi begitu punya rumah makan is the best gitu loh. Ya, semua bidang, di bidang olahraga is the best. Muhammad Ali the best boxing, betul. Ya kan? Muhammad Ali Muslim the best boxing. Zinedine Zidane the best player in football. Sepak bola, terbaik, Muslim terbaik. Ya. Jadi setiap bidangnya ketika Muslim hadir sebagai the best ummah, maka dakwah Islam itu akan jauh lebih mudah. Jenderal paling hebat di Indonesia, the best Muslim, namanya Jenderal Besar Sudirman. Presiden paling cerdas di dunia dan orang paling cerdas di Indonesia, the best Muslim, namanya Profesor B.J. Habibie. Gitu. Bapak kedokteran dunia, Ibnu As-Sina Avicenna bahasa Persianya. Father of Algebra, bapak matematika dunia, Al-Khawarizmi. Idola dari seorang Zuckerberg, penemu Facebook, mengakuisisi Twitter, WA, Instagram itu, dia mengidolakan seorang ilmuwan Muslim. Dia tulis dalam majalah Times, majalah salah satu famous majalah di dunia, Time itu. Dia katakan apa? Saya heran lihat orang-orang yang mengidolakan saya. Sementara saya mengidolakan seorang ilmuwan Muslim, yaitu Al-Khawarizmi. Tanpa teori aljabar dan algoritma, mimpi Anda punya komputer, mimpi Anda punya WhatsApp, mimpi Anda punya Facebook, dan semua ornamen lainnya. Semua dibangun dari satu teori yang besar, yaitu algoritma dan aljabar. Dan itu adalah ilmuwan Muslim. The best ummah. Penemu pesawat terbang 500 tahun sebelum Wahid bersaudara, Ibnu Al-Firnas, namanya masih diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Irak. Ketika Islam berjaya pada masa dinasti Abbasiyah dan ibu kotanya adalah Irak, Baghdad, 1001 malam. Jadi semuanya the best dalam sejarah. Jadi ketika kita hari ini sunnah kenabian, ini maulid Nabi, itu melahirkan hayyalal falah. Let's to be a champion. Ayo menuju kemenangan. Jadi generasi-generasi Islam yang hadir di tempat dan di bidangnya, di kelas harus juara 1. Harus juara di bidangnya. Ya. Ini bagian dari sunnah the best ummah. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin itu, Islam itu tertutupi oleh orang Islamnya. Bukan Islamnya yang kalah. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Yang jadi problem ini sekarang, oknum-oknum Islamnya tidak tampil dengan performa terbaiknya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara Islam semua the best, misalnya bicara Allah sebagai Tuhan, Tuhannya the best. Tuhan mereka kan ornamennya kan bisa diukur deh. Bahkan dibuat sendiri Tuhannya. Ya, dipahat sendiri, dibentuk sendiri, disembah lagi. Islam menghadirkan Allah yang maha kuasa, tidak tanggung, Rabbul Ardi was samawat. Penguasa langit, penguasa
bumi, yang buat langit, yang buat bumi. Ini yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mempresentasikan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Raja Namrud. Ketika dia memprovokasi bagaimana dihancurkan semua berhala kecil, dia gantung tuh kampak yang paling gede itu di berhala yang paling gede, dipanggil raja, ini kerjaan Baim nih. Kagak, itu yang besar lagi ngambek. Yang besar lagi ngambek. Apa kata Raja Namrud? Loh, ya nggak bisa, dia kan patung. Mana mungkin patung menghancurkan patung lainnya? Dia kan tidak bernyawa. Loh, kok ente sembah? Kok ente sembah? Tahu tuh patung nggak bisa dibuat, yang buat bapaknya Baim gitu kan? Bahasanya kan begitu nih. Jadi Tuhan kita paling keren. Tidak butuh 3, tidak butuh lebih banyak dari itu. Allahu Ahad. Satu saja cukup. Jikalau engkau hebat, wahai Namrud, Allahku, Tuhanku, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Maka sekarang coba balik. Terbit di barat, kemudian tenggelam di timur, bisa kagak? Nggak bisa. Memang dia bukan Tuhan. Tapi sometimes, pada waktu, di mana hari kiamat datang, idza samsu kuwirat, matahari akan terbit dari barat. Tanda-tanda kiamat. Hal yang sama disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mempresentasikan Islam di hadapan Fir'aun laknatullah alaih. Jadi Islam itu, karena the best, kita presentasinya nggak sulit. Anda mendakwakan Islam ini nggak sulit. Makanya kenapa sih Dr. Yahya Waluni kok masuk Islam? Kenapa sih Deddy Corbuzier kok masuk Islam? Kenapa sih Muhammad Ali kok masuk Islam? Kenapa sih Avandon yang menghina Islam pada masanya 2006-2008, dia buat film The Fitnah, tokoh seorang Arab pakai baju Arab, megang pedang, ngadap ke belakang, tinggal punggungnya kelihatan. Dia katakan itu Nabi Muhammad yang memimpin gerakan radikalisme dan terorisme itu. Adalah Muhammad. Memang Islam ini mengajarkan perang. Karena di ayat-ayat Al-Quran itu bicara tentang perang gitu kan. Dia katakan begitu. Ternyata dia dapat hidayah 2008 masuk Islam. Karena kerennya Islam itu dia ketemu Islam. Sekarang kerjaan dia apa? Dari 2008 sampai 2020. Keliling dunia. Mengajak orang-orang barat, Eropa, semuanya masuk Islam. Dulu dia menghina Islam. Cuman karena ini agamanya keren ini. Ya. Allahnya paling keren. Tuhan paling keren, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lain kan nggak keren. Yang diakui Tuhan-Tuhan itu nggak keren. Ya. Silakan lihat konsep-konsep ketuhanan agama lain. Itu semuanya ekspektasinya terlalu rendah. Bahkan naif bagaimana hamba yang kemudian membentuk konsepsi Tuhannya. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan konsep Tuhan harus dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mendefinisikan siapa dirinya. Di luar Tuhan nggak mungkin. Ente kan makhluk. Mana mungkin ente definisikan siapa Allah yang maha besar. Jadi siapakah Allah itu? Allah yang ngomong, kul. Katakanlah. Nggak boleh konsepsi Tuhan itu dari hambanya. Karena hamba terlalu kecil memikirkan itu. Sementara di agama-agama lain banyak instrumen Tuhan yang mereka buat. Kita katakan sajalah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu kan menggambarkan bagaimana umat Nabi Musa alaihissalam menggambarkan konsep ketuhanan dari seekor anak sapi. Yang kemudian dia dilaburi dengan lapisan emas. Kemudian mereka sembah. Kenapa? Ini yang berbahayanya konsep tentang ketuhanan yang berbudaya. Jadi nggak benar Tuhan yang berbudaya. Yang benar kata ulama, kenapa didukung ketuhanan yang Maha Esa? Karena selaras dengan Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Jadi tiada Tuhan selain Dia, Allah itu Esa. Itu konsep Quran semuanya. Kalau berbudaya konsepnya begini. Bagaimana kemudian orang di masa Nabi Musa Al-An'am mereka hidup dari hewan ternak dan yang paling dominan memberikan kemanfaatan kepada mereka adalah sapi, maka mereka nyembah sapi, Pak. Begitu lari kita ke Jepang, Jepang melihat, oh sumber hidup itu berasal dari matahari. Secara keilmuan matahari itu memberikan kehidupan. Tumbuhan hidup karena matahari, kita bisa hidup karena matahari. Sirkulasi bumi, air yang kemudian naik menguap, terjadi kondensasi dari laut, kemudian terjadi gumpalan-gumpalan, kemudian turun lagi air hujan. Jadi matahari itu memberikan kehidupan, maka mereka menyembah matahari. Orang yang tinggal di gunung, dia lihat gunung yang memberi kehidupan, subur gunungnya, makan dari gunung, mereka sembah gunung. Orang yang tinggal di pantai, nelayan, hidup dari laut, akhirnya nyembah dewa laut. Ini bahayanya Tuhan yang berbudaya. Sementara kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta segalanya, yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa ma rabbuka ya Musa. Tuhan kau itu terbuat dari apa ya Musa? Jadi pertanyaannya Fir'aun sama Nabi Musa itu bukan waman rabbuka, siapakah? Tapi what is your God? Siapa Tuhanmu? Karena asumsi Tuhan di masa Mesir kuno itu, Tuhan itu harus terbuat dari emas, dari perak, minaz zahab, minal fiddah,
ya kan? Au minasyajar, dari pohon atau dari kayu yang dibentuk, atau dari batu, minal hajar. Makanya banyak itu patung-patung di piramida, patung-patung besar yang mengekspresikan sebagai tangannya apa? Anaknya tuh Tuhan yang disembah. Turunan tuh Tuhan, turunan dewa-dewa gitu kan. Jadi konsepsi ketuhanan pada masanya dia sesuatu yang terbentuk dari emas, terbentuk dari perak, terbentuk dari batu atau kemudian kayu. Sementara Allah menjadi bagian dari pencipta alam semesta, maka dikatakan oleh Nabi Musa kepada Firaun, baca nanti di dalam surah Asy-Syu'ara ya, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 100 menuju 120 itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam sampai 140. Ya, kisah-kisah Nabi Musa termasuk diantaranya kisah Nabi Musa bersama dengan Allahumma shalli Muhammad Fir'aun la'natullah. Maka dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam, gitu kan? Nggak masuk di otaknya seorang Firaun, ya. Baru diperkecil lagi, Rabbul Ardi was samawat, Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Belum masuk juga. Dia bilang apa? Aku keliling bumi, aku tengok semua orang beriman sama aku Tuhan. Yang nggak beriman sama aku bunuh. Maka kemudian dia panggil ya Haman. Dipanggilnya Haman. Haman itu dia sebagai tangan kanannya raja pada saat itu. Kalau di Indonesia sekarang siapa ya? Luhut Binsar Panjaitan lah ya, gitu ya. Dia bisa semuanya. Walaupun dia di maritim, dia di laut, tapi langit bumi bisa dia selesaikan. Aduhai, agen dunia akhirat. Agen dunia, pokoknya oke semua dah. Oh, oke gitu ya. Haman itu mempresentasikan maunya raja apa. Maka dibangunkan untukku sorha. Sorha itu gedung yang tinggi. Maka dibangunlah piramida. Piramida itu dibangun untuk apa? Dia mau naik ke piramida itu, mau nengok Tuhannya Musa di atas langit. Benar nggak di atas langit ada Tuhannya Musa? Perasaan aku di bumi aku jalan, yang nggak aku sebagai Tuhan aku bunuh, mati itu. Tapi aku di langit belum pernah nengok. Kau bangunkan gedung yang tinggi, ya. Aku mau nengok Tuhan Musa di atas lah langit, mau ngintip dia. Itu gedung pencakar langit, masih nyakar aja, masih udah sombong, masih nyakar. Allah yang punya langit, bukan lagi nyakar-nyakar, bukan lagi nyakar. Ini gedung pencakar langit, masih mau nyakar saja sombong. Itu pun nggak sampai cakarannya, jauh. Gedung tertinggi di dunia kan 8 kali Monas. Dan itu punya orang Islam di Dubai, Burjul Khalifah, wassama'i dzatil buruj. Itu kan the best, itu. The best ummah. Faktanya gedung tertinggi di dunia punya siapa? Punya orang Islam. Nama gedungnya Khalifah. Ya kan? Burjul Khalifah. Untung menteri agamanya bukan orang Dubai. Kalau nggak khalifahnya dihapus. Khalifahnya dihapus. Nah, karena menteri agama nggak boleh kata-kata khalifah, nggak boleh kata-kata jihad gitu kan. Ini kan menteri agama Indonesia. Untung dia nggak di Dubai. Kalau di Dubai nggak ganti nama tuh. Burjul Presiden namanya, bukan Burjul Khalifah gitu ya. Jadi wassama'i dzatil buruj. Al-buruj bermakna adalah gugusan bintang-bintang. Burjul Khalifah adalah gedung yang mencapai gugusan bintang-bintang. Bahasa kita gedung pencakar langit. Itu 8 kali Monas. Ini dalam rangka MBS Muhammad bin Salman, ya, pangeran dari Arab Saudi, sudah melakukan ekspansi besar-besaran di Arab Saudi dan akan membangun gedung yang lebih tinggi dari Burjul Khalifah. 10 kali Monas minimal. Naik lagi dia 200 meter ke atas. Tapi tetap saja yang punya orang Islam. Jadi kita melihat di sudut dunia manapun Allah memberikan ruang bahwa di mana bumi tersubur di dunia, di negara-negara Islam, 60% sumber daya alam di dunia itu di negara-negara yang mayoritas Muslim. Negara minyak mana semua? Islam. Orang Medan kalah sama orang Arab. Harusnya orang Medan lebih kaya dari orang Arab. Orang Arab minyaknya cuma di bawah tanah. Orang Medan mukanya pun berminyak. Kebanyakan makan gorengan. Kalau diperas bisa jadi minyak makan gitu ya. Jadi Indonesia lebih kaya lagi. Tidak hanya di bawahnya, tidak hanya minyak. Semuanya ada. Gas ada, batu bara ada, emas ada, ya kan? Termasuk yang di Papua, termasuk yang di mana? Di Aceh dulu ada di Tanjung Pura, Pangkalan Berandan, pusat minyak terbesar di Asia Tenggara termasuk kita, ya. Belum lagi yang di atasnya. Di sana cuma ada kurma saja. Ya kan? Di Indonesia apa yang nggak ada? Ya, pulaunya kaya. 17.000 pulau di Indonesia, belum termasuk Pulau Brayan. Pulau Brayan 17.001 berarti 17.001, belum lagi Pulau Seribu gitu ya. Jadi subhanallah, kita ini khususnya Indonesia itu ornamen untuk menjadi the best ummah itu sudah sangat mumpuni. Sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, semuanya ada di tanah Indonesia, negeri pertiwi dari Sabang sampai Merauke. Orang Arab datang ke Indonesia, lewat dia jalan menuju Danau Toba, lihat kanan kiri ada pohon-pohon yang bersusun itu. Ya. Kalau dalam bahasanya
Allahumma shalli Muhammad, surah Al-Waqiah itu ya. Bagaimana pohon-pohon pisang yang bersusun itu kan digambarkan oleh orang Arab, jannah, surga. Lihat pohon sawit berbaris rapi, pohon karet berbaris rapi kanan dan kiri, sampai dia ke danau Taubah, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Kan seperti konsep danau Taubah. Makanya Tuba itu paling sinkron kalau dari bahasanya itu tetap bahasa Arab. Tuba beruntung lah. Oh, tayyib. Maka dikatakan danau Toba. Tidak ada asal-usul kata Toba yang paling sinkron kecuali dirujuk kepada bahasa Arab. Karena pada masanya bagaimana Muhammad Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal itu sampai di Tanah Barus. Kalau ditulis dalam bukunya Habib Bahauddin ya, dikatakan 1929 bukunya itu, Ad-Da'wah fi Arahbiliyah, dakwah di Nusantara. Tahun 5 Hijriah itu Abdurrahman Mu'az bin Jabal sudah sampai di Tanah Barus, dan sampai sekarang di Tanah Tinggi ada makam itu anak dari Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal. Adapun Salman Al-Farisi, itu wakil wali kota ya. Oh bukan ya. Salman Al-Farisi itu turunnya di mana? Aceh Timur. Ya. Kota pertama Islam di Asia Tenggara, pertama turun para sahabat itu ketika dakwah Islam di 5 Hijriah, yang pertama mendarat adalah Salman Al-Farisi dalam sejarahnya di Asia Tenggara. Di tahun yang sama, ya Ali bin Abi Thalib sampai di Cirebon, Ja'far bin Abi Thalib sampai di Jepara, kemudian Ubay bin Ka'ab sampai di Sumatera Barat, Padang. Ya, jadi ashabi fillah washabi fil jannah, takdir kita sebagai the best ummah itu ditampilkan di dalam Al-Quran, dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita hanya menjadi bagian dari pembenar mukjizat ya, ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muslim itu adalah the best ummah, khairu ummah. Jadi ketika kita gagal mempresentasikan Islam sebagai umat yang terbaik, itu kegagalan saudara sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yang bikin malu Nabi, dan bikin malu Allah, dan bikin malu Al-Quran. Saat kita tidak menjadi terbaik. Jadi tukang beca terbaik. Karena dia seorang Muslim, dia harus jadi terbaik. Akan berbeda tukang becak yang rajin sholat sama tukang becak yang nggak sholat. Itu beda, pasti harus beda. Saya anak tukang becak, ya. Ayah saya tukang becak di Siantar, berproses kemudian menjadi PNS, itu fase. Cuman awalnya bapak saya pun tukang sepeda air di kebun binatang Siantar, nggak digaji, cuma dapat tips saja. Dan alhamdulillah nggak dapat gaji, nggak dapat rezeki langsung, tapi dapat istri dari gara-gara sepeda air. Ya, jadi awal itu. Tapi ayah saya tetap menjaga sholat. Tetap punya cita anaknya di pesantren, anaknya jadi ustadz, jadi ulama. Ini cita-cita ayah saya. Semua anaknya di pesantren. Abang saya doktornya sudah selesai. Saya nyusul doktoral ini. Tapi bahwa bapak saya pernah jadi tukang sepeda air, kemudian tukang beca, kemudian berproses jadi honorer kemudian jadi seorang sekretaris desa, dan selanjutnya dengan karir terbaik yang dia miliki. Tapi prinsipnya ayah saya tetap tukang beca. Tapi ayah saya ketika berada di kampung kampung saya di Qatar, kota Siantar, gitu ya, kota Siantar sana. Itu bapak saya dulu, seingat saya masih SD itu. Kalau bapak saya naik sepeda motor Yamaha GT itu, kalau ada yang main judi itu anak-anak, itu bisa bubar cuma dengar suara keretanya. Saya kebayang itu. Kerennya bapak saya pada masa itu. Itu nggak tergambar di saya sekarang. Ya, jadi saya yang belajar naik sepeda motor waktu SMP, orang kabur itu yang judi, seumuran saya dan di atas umuran saya. Oh, Wak Diro, rupa yang lewat saya. Ah, kau Aca, nama saya kalau di sana Aca. Ini saya ada darah dari India. Jimmy, Aca, itu ya, itu Aca. Jadi saya memang punya darah India, ya. Cuman kalau dari nama saya kalah sama Latif Khan, ya kan, Sarul Khan, Latif Khan, Saman Khan, Ali Khan, Lengser Khan, Jatuh Khan, gitu ya. Itu lain lagi, gitu ya. Jadi saya juga dulu dari kecil, gara-gara kecil itu ya nonton film itu. Jadi disutanya, itu apa? Aca. Itu apa? Aca. Akhirnya nama saya dipanggil Aca di kampung. Jadi orang Siantar kenal saya namanya Aca, bukan Fadli. Ya. Lebih kenal dengan Aca itu. Itu bagian dari saya rasakan bahwa itu the best ummah. Bagaimana tukang kredit nggak berani masuk kampung kami karena ada ayah saya. Kena riba. Kan? Tukang kredit diusir bapak saya itu. Jadi bapak saya cuma sekretaris desa. Tapi kemampuan dirinya di atas polisi, di atas tentara gitu, ya kan? Karena ditakuti dan disegani. Ada berantem antar kampung, bilang begitu. Sana ada kampung Karo, ada kampung Simalungun. Itu mau bacok-bacokan. Saya ikut, saya digonceng bapak saya itu. Begitu sudah kumpul ini satu masyarakat ini ketemu di tengah. Ini bapak saya masuk tengah, nggak jadi berantem.
Ini gambaran ini klasternya masih klaster kampung. Nggak usah diskusikan masalah narkoba. Pada saat itu belum ada narkoba di kampung kami. Ketika ayah saya masih hidup dan tinggal di situ. Ya, rokok saja sulit. Ya, anak muda belum bekerja merokok itu sulit di kampung saya pada masa itu karena itu dikatakan aib. Jadi inilah sosok-sosok Islam yang hadir di semua tempat. Be professional of Muslim. Bagaimana supaya Islam itu menjadi the best ummah? Maka setiap Muslim yang ada di bidangnya masing-masing harus menjadi the professional. Jadi gubernur-gubernur yang benar-benar profesional dengan keislamannya. Sehingga dia menjadi gubernur terbaik. Sekarang kita kenal dengan Tayyip Erdogan misalnya. Presiden. Itu kan remaja masjid. Awalnya remaja masjid. Tapi kan menggoncang dunia dia. Statement-statementnya. Our barak, the most is our barak. Markas besar negara Turki. Bukan markas besar TNI atau polisi. Markas besar kami adalah masjid. Wow, kan keren itu. Ya. The domes. Ya. Bagaimana kemudian pelindung negara ini adalah kubah-kubah masjid. Kemudian the minaret, menara-menara masjid, apa namanya itu, tempat dikumandangkan azan, that is our bayonet. Itu adalah senjata-senjata paling hebat. Jadi senjata paling hebat kata Erdogan adalah azan yang mengumandangkan Allah Maha Besar dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama azan masih dikumandangkan, maka Turki akan tetap berdiri. Oh, gitu. The faithful, ya, orang-orang yang beriman adalah pasukan-pasukan terhebat kami. Jadi bukan tentara yang paling hebat, adalah orang-orang yang beriman. Karena kalau nggak beriman, munafik dia jadinya. Ini statement seorang presiden yang kemudian mengedepankan keislaman. Buat Anda yang kemudian hari ini diam dengan kebahagiaan, dengan keselamatan, dengan negara Anda yang masih damai. Membiarkan sahabat-sahabat di Palestina, di Uighur, di semua negara-negara muslim yang tertindas. Diamlah Anda. Pada satu saat negara Anda yang akan ditindas. Yang mati itu suami Anda, yang mati itu istri Anda, yang diperkosa itu anak-anak perempuan Anda. Kan dia ngomong gitu. Untuk menyadarkan kita. Ini kalau misalnya semua pemimpin Islam ini keren nggak kira-kira? Jadi keren dianya. The professional Muslim. Kalau semua presidennya, kalau semua gubernurnya, tengok itu Salman, Raja Salman waktu ke Indonesia. Ya, dalam pohon tanda persahabatan, pohon Kalimantan di Istana Negara, dengar bacaan Quran sholat zuhur di Istana Negara. Dia tinggal tuh acara, karena udah mau datang waktu sholat, dia tinggalkan. Ketemu sama Obama, landing dengan pesawat terbang Amerika punya presiden itu. Itu waktu asar itu. Begitu datang waktu asar, ditinggal Obama itu. Automatically semua menteri ikut dia kan ke masjid. Karena kalau nggak ikut repot, misalnya ini, misalnya camat ikut di sini ikut ceramah, kan keren. Ya kan? Wali kota atau siapapun menghidupkan dakwah di semua masjid. Dan semua pemimpin membuat pengajian dakwah di rumahnya, di kantornya, direktur-direktur perusahaan rajin ngajinya, rajin tahajudnya. Kira-kira ikut nggak semua anggotanya? Ikut gitu. Dan itu syarat utama ketika Muhammad Al-Fatih ingin memilih seorang jenderal panglima perangnya kan. Harus selesai dulu di Senin Kamisnya. Selesai dulu hafiz Qur'annya. Selesai dulu di tahajudnya. Siapa yang tidak pernah tinggal tahajudnya setelah akil baliknya? Tidak ada yang berdiri kecuali yang nanya. Tidak ada yang berdiri kecuali yang nanya. Siapa itu? Ya Muhammad Al-Fatih. Jadi sejak dia dikader oleh Aksam Sudin gurunya itu, dari umur 6 tahun sampai 8 tahun hafiz Quran 30 juz, 6 sampai 12 tahun di kader terus dikatakan part of history. Kamu harus menjadi bagian sejarah terbesar yang disampaikan Nabi. Fala ni'mal amir amiruha, bahwa yang menaklukkan Konstantinopel adalah raja-raja yang terbaik. Fala ni'mal jaysh zalikal jaysh, sebaik-baik pasukan-pasukan yang bisa ikut di dalamnya. Itu disampaikan dari kecil. Maka kalau mau jadi raja terbaik di dunia, kalahkan Konstantinopel. Maka begitu Muhammad Al-Fatih jadi diangkat sebagai sultan termuda, umur 12 tahun diangkat jadi sultan Turki, dinasti Utsmaniyah, ditanya sama para perdana menteri, apa programmu sebagai seorang sultan, sebagai seorang raja, mengalahkan Konstantinopel. Itu anak umur 12 tahun itu. Kebayang nggak itu? Anak umur 12 tahun mengalahkan kerajaan terbesar di dunia, yang bentengnya tidak pernah tertembus selama 1123 tahun. Bukan tanggung, 1123 tahun. Bahkan sebelum Islam hadir pada masa itu. Itu bicara tentang the best ummah. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan. Yes, cari anak muda di dunia di mana ada umur 21 tahun bisa memenangkan peperangan lebih besar dari peperangan Muhammad Al-Fatih. Nothing, tidak ada.
1 tahun jadi geng motor. Jadi geng motor. Ini the best ummah. Jadi lihat sejarah-sejarah besar itu. Sampaikan kepada anak generasi kita bahwa begitu menjadi seorang muslim, you are the best ummah. Engkau sebagai muslim yang terbaik. Jadi budak saja, budak yang paling keren di muka bumi. Yang paling viral, paling dikenal. Nggak perlu Instagram, nggak perlu YouTube, betul? Nggak perlu Facebook, nggak perlu like, share, and subscribe seperti acara kita. Wah, siapa itu budaknya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terkenal selama 1442 tahun sampai sekarang. Tukang sisir yang paling terkenal di dunia siapa? Siti masih itu. Imbangnya nggak tanggung, raja. Tukang sisir lawannya Fir'aun, friend. Ini kan Islam ini. Jadi kalau orang Islam itu, kerennya itu nggak melihat kasta dia. Tukang sisir bisa menjadi yang terviral. Siti Masyitah. Lebih keren dibanding Fir'aun. Buktinya ente punya anak, mau nggak jadi Abdul Fir'aun atau Siti Masyitah? Mana nama yang dipilih? Gitu kan? Kan nggak ada orang sangkan, apa namanya, oh Fir'aun. Fir'aun itu raja keren di dunia ya. Jangan salah ente. Fir'aun itu raja keren di dunia. Termasuk 100 tokoh terhebat di dunia. Sampai sekarang Fir'aun masih memberikan subsidi kepada negara Mesir. Piramida itu kan subsidi terbesar untuk pariwisata Mesir. Kalau lagi nggak musim corona itu paling dikit yang berkunjung ke sana 50.000 orang itu. Sekali masuk paling murah 1,5 juta paketnya. Kalikan saja. 50.000 kali 1,5 juta. Itu kurang lebih 750 miliar itu sehari. Pendapatan dari Fir'aun. Makanya kalau hidup inti nggak bermanfaat, kalah sama Fir'aun. Kalah sama Fir'aun aja kayak gitu. Gitu-gitu sehari bisa menghasilkan 750 miliar itu. Orang yang bejat, nauzubillah itu masih beri subsidi kepada Mesir selama piramida itu masih ada dan menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Dan itu kerennya Firaun. Mengalahkan semua raja di dunia. Kenapa? Kuburannya saja 7 keajaiban dunia. Apalagi istananya, kuburannya saja keren. Dan sampai sekarang memberikan subsidi. Itu kemanfaatan Firaun. Jadi kalau ente kalah sama Firaun, itu kan luar biasa itu. Dan Islam kan tidak hanya melihat dari segi finansial keuangan. Tapi buktinya dengan Siti Masyitah, dengan keimanannya, mengalahkan kehebatan Fir'aun. Dibunuh Siti Masyitah bersama keluarga besarnya karena beriman kepada Tuhan yang Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Siti Asiyah, istrinya Fir'aun pada masa itu, melihat keimanan Siti Masyitah. Dia katakan tidak mungkin. Dia bertuhan pada Tuhan yang salah sampai kemudian mengorbankan nyawanya. Demikian pula dia lihat ketika para penyihir-penyihir itu tunduk kepada Tuhannya Nabi Musa alaihis salam. Hampir semua penyihir dikisahkan dalam sejarah itu yang datang melawan Nabi Musa. Nabi Musa cuma 2, Musa wa Harun. Yang diundang semua penyihir satu Mesir 10.000 orang. Lebih dari setengah 10.000 itu masuk Islam semuanya. Sangkan hebatnya Nabi Musa alaihis salam. Baca dalam surah Asy-Syu'ara dalam kisah yang sama, ya. Jadi ashabi fil wasabi fil jannah. Hari ini kita menjadi bagian dari sejarah besar Islam sebagai the best ummah. Jadi tugas kita sekarang apa Ustadz? Jadilah sebaik-baik umat sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Di setiap profesi Anda harus menjadi orang yang paling profesional, menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang paling juara. Sehingga di sana membawa nama baik Islam. Begitu kita menjadi orang yang saleh dan kemudian sampai pada puncak pencapaian kita, maka mereka lihat Islam sebagai bagian dari hal itu. Kan menarik ketika ada atlet panjat tebing, ya kan? Ari Widyastuti Puji Lestari. Itu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang kalau tidak salah. Ikut acara Asian Games panjat tebing dan dia pakai jilbab dua-duanya. Lawannya orang-orang Korea, orang-orang China itu ya, Asian Games itu kan. Itu semuanya pakai celana adiknya. Celana SD, pendek kurang pendek itu. Tapi kemudian ada seorang muslimah pakai jilbab dua-duanya, ya yang awalnya dulu tercepat di dunia 8,2 detik kalau tidak salah. Kemudian Ari Widyastuti menembus di angka 7,8 atau 7,6 detik. Tercepat di dunia. Itu pakai jilbab itu. Yang kedua 7,6 kalau tidak salah. 7,8-nya itu Puji Lestari. Jadi tercepat pertama dan kedua itu dari Indonesia dan itu menggunakan jilbab. Dan itu memang bidangnya di sana. Di bidang olahraga. Itu disebut dengan multiple intelligence. Masing-masing kecerdasan anak. Cristiano Ronaldo itu nggak pernah nyesel dia nggak lulus PNS. Nyesel kan nggak jadi PNS kan gitu kan. Karena yang cerdas dia main bola gitu. Itu namanya fisik smart. Kecerdasan fisik. Jadi setiap kita ini inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bahasa motivasi saya on your vision.
Ya, hidupkan passion. Apa yang terbaik di dalam dirimu, potensi terbesar di dalam dirimu, maka jadilah terbaik di bidangmu. Jadi kalau bisa semua sekolah, tadi saya sampaikan di Al-Fitiyah, setiap anak ketika terima rapot, he is champion, dia adalah juara. Jangan sampai juara kelas cuma satu itu. Ya kan? Juara kelas itu semua juara di bidangnya masing-masing. Nggak adil dong. Guru bahasa Inggris lain, guru matematika lain, guru bahasa Arab lain, guru fikih lain, Quran hadis lain, fisika lain, biologi lain. Ini gurunya macam-macam nih. Begitu anak kita belajar semua pelajaran itu, semua harus konten 10, itu kan nggak adil. Gurunya saja beda, masa semua anak harus nerima, nilainya 10 semua. Berarti pintaran anak dibanding gurunya. Logis nggak? Makanya kalau punya anak itu, lihat nilainya yang tertinggi, jangan nilai merahnya. Kan nggak enak jadi orang yang dibanding-bandingkan kan. Nanti ada nenek bandingkan cucunya. Kamu nggak kayak cucu sebelah, juara kelas, rajin mandi, rajin sholat, makannya nggak susah, gitu kan. Gitu. Ya, cucunya bilang, nenek nggak kayak nenek sebelah. Wah, repot nanti kayak gitu. Kok bisa gitu katanya? Iya, nenek sebelah udah mati, nenek nggak mati-mati. Repot kan? Hati-hati gitu. Ya, jangan banding-bandingkan. Gitu ya. Jadi, dilihat mana passion dan mana potensi terbesar. Jadi, lihat seseorang wafalikul lisyai'in maziyah. Kemarin saya ngisi seminar internasional. 50 pimpinan pondok pesantren hadir. Jadi, saya bilang begini. Kalaulah ada seorang presiden, modalnya cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa jadi presiden. Ente punya murid hafiz Quran, nggak berani jadi presiden, itu kan musibah itu. Al-Fatihah saja bisa jadi presiden, masa hafiz Quran nggak bisa jadi? Yang salah siapa? Yang salah kan kita. On your motivation, karena motivasinya tidak dibangun dengan hal yang besar. Ketika sahabat sama Nabi perang Khandaq, oh itu habis-habisan. Ya, habis-habisan. Terus sampai ngangkat batu, gali 3 meter tanah modelnya Madinah. Panjangnya nggak tanggung itu. Berapa kilometer itu digali itu. Subhanallah. Itu sahabat udah pada memble semua. Tapi ceritanya apa? Bagaimana mengalahkan Romawi. Begitu sahabat memble, Nabi bilang, biasa yang akan datang kita akan kalahkan Romawi, kata Nabi. Perang Khandaq aja belum selesai, cerita Romawi lagi. Romawi penguasa dunia dan Persia. Ya. Kemudian Abi Ayyub Al-Ansari, rumahnya dipakai oleh Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, kalau begitu ya Nabi, mana yang duluan kita kalahkan? Ya, Romawi Barat atau Romawi Timur? Itu ditanya. Itu saat ingin perang Khandaq. Perang Khandaq lawannya masih Quraisy, yang masih kecil, nggak masuk bagian dari pasukan terbesar militer dunia, nggak masuk lah. Ya, masih Badui lah. Ini masyarakat Arab Badui nggak masuk kelasnya militer dunia. Ibaratnya Amerika, ya kan? Imbangnya cuma Timur aja kita kalah. Timur kalah ini. Ini kelasnya Amerika, tapi lebih besar dari Amerika. Karena Romawi kan penguasa dunia, Amerika nggak penguasa dunia. Ya. Jadi Nabi katakan kita kan mengalahkan Romawi. Walaupun urusannya masih urusan perang Khandaq, perang kecil lawan Quraisy, tapi para sahabat dibangun dengan mental yang besar. Pada satu masa kita akan mengalahkan Romawi. Dan akhirnya terwujud setelah 825 tahun. Bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda di umur 21 tahun, subhanallah bisa mengalahkan kerajaan terbesar di dunia, dan sampai sekarang sejarah itu belum terulang. Ya, ada anak muda seumur itu bisa mengalahkan kerajaan terbesar, dan termasuk 100 tokoh terbesar di dunia, masuk diantaranya Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Raja termuda yang mengalahkan kerajaan yang tidak tertembus selama 1123 tahun. Dan itu anak muda hafiz Quran umur 8 tahun, kemudian bisa bahasa 6 internasional sebelum umur 18 tahun, kemudian sultan termuda di dunia, panglima perang termuda di dunia, ya kan? Dan kemudian panglima yang bisa mengalahkan kerajaan terhebat di dunia. Itu modalnya salat tahajud yang nggak pernah tinggal, Senin Kamis yang tidak pernah tinggal. Bahkan kita pada saat itu di hari Jumat 29 Mei 1453 Masehi, itu hari Jumat. Kerennya, Rabu dihentikan peperangan, semua pasukan dan komandan berhenti perang di hari Kamis, semuanya wajib puasa Kamis, sunnah Kamis. Sudah, malamnya semua wajib sholat tahajud. Langsung dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Selesai sholat tahajud, lanjut penyerangan. Belum sampai matahari terbit di Konstantinopel telah kalah. Subhanallah. Ya, ini bagian dari the best ummah itu. Jadi the best ummah itu ditampilkan malamnya seperti seorang hamba yang menangis di hadapan Allah dengan istighfarnya, siangnya seperti singa, ya,
singa yang kemudian menentang kehidupannya dan menjadi sukses di kehidupannya. Jadi ashabi fil jannah. Oktober ada momentum Hari TNI, Oktober ada momentum Sumpah Pemuda. Nanti 29 Oktober ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan cari komparasi sejarah, ya, sejarah bicara tentang TNI. Siapa TNI di NKRI yang paling hebat? Lihat situs sejarahnya pasti mengatakan Muslim, yaitu Jenderal Besar Sudirman, guru ngaji yang diangkat menjadi seorang jenderal. Lihat saja itu. Kisah-kisah para founding fathers negeri ini. Siapa yang menjadi pencetus awal, kemudian penggagas kemerdekaan, yang menjadi guru bangsa, guru dari Soekarno adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang muslim yang soleh, pendiri Serikat Islam. Lihat saja dalam sejarahnya. Pasti Islam menjadi bagian dari gugusan sejarah terbaik. Di Indonesia, dimanapun Anda cari, Islam pasti menjadi bagian dari gugusan terbaik dalam sejarah. Amerika itu eksodus itu, buangan dari Inggris itu. Mereka mengusir Indiana. Lihat saja sejarahnya. Mereka itu pengusir, maka kita mereka dukung Israel. Itu wajar saja karena sama-sama mengusir anak bangsa sendiri gitu. Israel mengusir Palestina. Mereka kan pendatang. Sama kayak Amerika itu pendatang eksodus dari Inggris. Dia usir Indiana, penduduk asli Amerika, dia penjajah. Ya kan? Sejarahnya tidak menarik. Nabi Muhammad datang ke Madinah itu dengan sambutan hangat. Dan menjadikan Madinah sampai sekarang sebagai salah satu kota terbaik di dunia. Terbaik dalam artian namanya, kemudian identitasnya, ya. Jadi begini, tadi kan kita cerita Fir'aun kunjungan terbanyak di dunia. Salah satu tempat wisata terbaik di dunia adalah piramida. Sampai hari ini belum ada wisata di dunia, dimanapun dia, yang ngantrinya sampai 50 tahun. Betul. Naik haji 50 tahun loh. Di Malaysia ngantri haji 50 tahun. Di Medan sekarang sudah mencapai 30 tahun. Di mana tempat wisata di dunia harus ngantri sampai 30 tahun? Ada nggak? Nggak ada. Ke tempat lahirnya Nabi Makkah, ke tempat meninggalnya Nabi Madinah, itu nunggu 30 tahun. Sekarang semua sudah dibuka wisata. Ya. Tapi sampai sekarang Makkah dan Madinah belum dibuka kan? Belum dibuka. Dan orang sedang ngantri. Umrohnya sedang terhenti. Sedang banyak orang yang sedang menunggu untuk sampai di tanah suci Makkah dan Madinah. Berarti kan the best city. Kota terbaik. Dan itu nggak perlu banyak umat di sana. Illal muslimun. Yang nggak muslim nggak boleh masuk. Sementara wisata lain itu bebas agama manapun. Nggak beragama pun boleh ke sana. Sampai sana pun nggak punya etika agama. Tapi tetap saja ternyata yang paling ramai Makkah dan Madinah. The best kan? The best city, the best personality. Umatnya harus menjadi umat yang terbaik, bukunya terbaik, Tuhannya terbaik, nabinya nabi terbaik, kota kelahirannya kota yang terbaik, dan semuanya adalah yang terbaik. Maka hari ini takdir sebagai the best ummah, tinggal bagaimana kita merevitalisasi kembali, ya, agar setiap kita menjadi bagian dari the best ummah itu yang sudah ditakdirkan di dalam keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.